Oke, tapi kita bakal melihat seperti apa. Ternyata match point yang masih bisa ditahan oleh tim Hak memasuki map game yang keempat. Ini cukup menarik karena Eko selangkah lagi mereka bisa untuk memantapkan langkah mereka di upper bracket berikutnya. Tapi sepertinya tim Hak bakal masih menjadi mara bahaya untuk tim Filipina kali ini. Dan Kaltizi dengan Isun sini aku pengen lihat sih. Karena terakhir ya, aku main sama teman-teman, sama siapa ya waktu itu? Oh, sama Mirko kalau nggak salah. Dia pakai Isun Sin di meta sekarang. Itu tuh susah banget. Farmingannya bener-bener kayak sekarang kan banyak banget yang bisa ngerusuh kan. Dan apalagi lihat dari Man dan Lola bakal berfokus Benny Cutie yang bakal coba diincar. Tapi Min kali ini sudah mulai terlihat di area rumputannya dan flicker terpaksa digunakan untuk keselamatan dirinya saja. Dan balik lagi seperti yang aku bilang, ini Isun Sin yang sekarang bukan lagi Isun Sin yang dulu. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya sampai dia harus dapetin itemnya nantinya. Dia butuh cover yang cukup banyak sih ya untuk early game, apalagi mengingat adanya seorang Min, adanya Link juga dari seorang Gary. Bakalan cukup repot, bahkan kali mereka udah langsung menuju untuk memberikan suatu gangguan. Gary punya space yang besar banget untuk melakukan perebutan dan first blood berhasil diamankan by Infinix oleh teman-teman dari Eko. Dan masih akan terus berlanjut menuju ke arah seorang Gary. Gak mau ditanggapi terlalu jauh karena mereka udah terlalu jauh sih untuk bisa masuk ke area buff dari Eko. Duh, sakit banget tuh kena Void Crystal ya. Sama seorang Sanji bakal coba di-poke dari mannya sendiri. Dan Gary dengan potensi dari dimana Min yang tadi berhasil di-pick off ini ngebuat akhirnya Gary-nya tadi memang agak sedikit terlambat untuk ngerusuh ke area orange buff dari seorang Kartizi. But it's okay karena Kartizi berhasil untuk dapetin first blood ya. Itu yang dibutuhkan karena Kartizi memang salah satu player yang menurut aku dia bener-bener kayak nunggu momentum sih. Bukan tipikal yang bermain kayak agresif mungkin kayak dari seorang Albert atau mungkin bahkan Kairi aja. Menurut aku di Onyx dia tuh mainnya lumayan pasif loh sekarang. Karena dia tugasnya sebagai eksekutor doang. Iya, setuju. Jadi teman-temannya yang bakal coba untuk inisiasi mereka yang akan up. Dan kali ini untuk Eko berhasil mendapatkan turtle-nya, Turtle Stain by UBS Gold. Menjadi keuntungan pastinya untuk mereka meskipun gak akan terlalu jauh. Tapi ini impactful lah ya dengan buff yang bisa mereka amankan. Temponya mulai diturunkan lagi oleh kedua tim. Mereka gak mau terlalu terburu-buru, terlalu beresiko untuk bisa melakukan fight di early game bagi kedua tim. Ya, dan masih menggunakan konsep yang sama ya, di mana pandainya ditaruh di SQ lane. Tapi kali ini udah bertukar nih, setelah selesai turtle pertama, mereka lihat udah nggak worth nih strategi kayak gini. Jadi landingnya mending balik lagi aja. Kenapa? Karena Katapult yang membawa gold di bagian bawah itu sampai menit 5. Oh, dan kali ini seorang Sanford nampaknya berada dalam bahaya. Tempest of Blade langsung dibuka, membuat Sanford harus hilang juga di tangan Gary. Pergerakan yang begitu manis membuat mereka juga bisa dapat win space di area top lane-nya. Iya, sementara kali ini dari Yawi harus benar-benar rajin ngebuka map karena yang dihadapin sama dia ini adalah Min. Yang potensi dimana pick off dari tim Hak ini bakal berjalan kalau Minnya dapetin space. Sementara Gary dan Lola sama seperti di game ketiga, mereka bakal main lebih cepat, main lebih objektif. Tapi kali ini Kaltizi sepertinya tidak bisa akan menyelamatkan turret di area atasnya yang berhasil diamankan oleh tim Hak di 3 menit kita yang pertama. Sementara Min belum dapetin satu pemain yang bisa dicuri karena dia tahu dia nggak mau nendang ke arah Yawi. Kalau dia sampai nendang The Wave Dragon-nya connect ke arah seorang Yawi, ini potensi dari Sanji bahkan dari Kartizi bisa datang untuk balikin keadaannya. Dan Yawi jadi satu-satunya pemain yang bisa nahan Min di area depan. Lihat tuh, Yawinya bener-bener nempelin ke arah Min. Min kemana pokoknya diikutin terus menerus. Iya, karena Yawi kan emang salah satu hero yang bisa nge-stop ya pergerakan dengan celurit yang dia bawa lah ya istilahnya. Dan juga untuk saat ini reward manipulation benar-benar menjadi harapan. Man juga akan mengambil ultimate yang sama dengan damage area yang besar dan efek slowing yang besar. Meskipun gak akan terlalu maksimal di tangan seorang Man, tapi tetap ini menjadi satu ultimate yang penting ketika Turtle akan segera diperebutkan. Ya, dan kali ini Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul tentunya dan dua tim bahkan sudah mulai bersiap kali ini. Tapi Min, sudah mulai dicicil dengan damage yang begitu banyak. Tapi ternyata Lola mengincar kan seorang Kaltizi. Kali ini Minnya masih bisa bersurvive. Tapi ternyata Yawi terjebak di area depan. Reward manipulation dibalas, reward manipulation. Tapi Sanford mencoba untuk bertahan di area belakangnya. Namun Kaltizi akan menjadi incaran terutama tentunya untuk Sanji. Yang mencoba untuk membackup namun ternyata tidak bisa karena Gary berhasil untuk nge-pick off ke arah seorang Kaltizi. Sanford mencoba untuk membackup seorang Sanji. Kali ini Gary yang bakal coba dikejar, nggak punya energi yang cukup dari seorang Gary namun memiliki backup yang begitu luar biasa. Tim Hak berhasil untuk mematahkan pemain-pemain dari Eko dan sayangnya Min pun harus tumbang sebagai pertukaran yang dimana Turtle-nya nggak berhasil untuk diambil siapapun, tapi tim Hak sepertinya berhasil untuk mendapatkan
tertekan by UBS tadi. Iya, banyak banget eliminasi yang berhasil diamankan oleh T-Mac menjadi keuntungan. Dan sayang banget untuk seorang Sanford yang tadinya dia udah mulai pulih, dia udah mulai ke heal, malah bertemu dengan 3 pemain lainnya. Dan untungnya sebenarnya Sanji lah yang menjadi satu player dari Eko yang berhasil selamat. Dan ini ada sedikit cost juga dari Mien. Target utama mereka itu bukan MPL, tapi dari awal mereka planning udah untuk M4. Fokusnya buat M4 Fokusnya untuk M4 dari awal. Oke. Dahsyat ya. Dia Dahsyat udah visioner banget orangnya. Tapi ya dengan Incernya buat World Championship, Lim. bener rotasinya bagus sih tapi. Oke, rotasi kali ini dibawakan lagi oleh kedua romernya, namun ternyata Yawi yang berhasil ditendang dengan 1 buah. The Way of Dragon masih bisa survive. Ini yang tidak mau dilakukan sama Min. Tapi di sisi lain, ini sulitnya Kartizi. Berhasil di pick off begitu saja dan Giri mencoba untuk menahan di area depannya. Lihat Deviant Sword yang berhasil diambil. Pedang yang berhasil dikumpulkan kembali oleh Giri dan membuat dia tentunya masih bisa survive dari kejaran seorang Sanford. Dan ini yang aku bilang, Yisun Sin tuh udah sulit banget mungkin di early-nya ya. Jadi harus bersabar dari Eko sendiri. Sementara dengan ada conceal play yang dibuka oleh tim Hak ini ngebuat Panda benar-benar bisa dapetin semuanya. Tapi ternyata Yawi Moven ini terkena 2 pemain dan bahkan Panda mencoba untuk bertahan dengan 1 buah blazing 2. Tapi ternyata Sanford datang di depannya. Dia makan Yawi. Berhasil ditemukan oleh seorang Benny Cutie. 5-7 menit ke depan lah. Jadi harus hati-hati dulu untuk sekarang. Main safe dan jangan kebanyakan kena pick off. Iya, apalagi Mountain Shocker ya dari Kartizi ini bisa ngebantu Eko untuk dapetin informasi setidaknya. Tapi Gary tentunya dengan turtle slain by UBS yang berhasil diamankan oleh tim Hak. Ini ngebuat tim Hak yang kita tahu mereka memang early-nya selalu kuat dengan adanya rotasi yang dibawakan oleh dengan junglernya bersama dengan mid laner dan juga roamernya. Ini yang dimaksimalkan sama tim Hak sekarang. Bahkan yang tadi Lim bilang mereka harus sabar mainnya dari Eko. Jadi memang jangan sampai gampang ke pick off. Itu kunci utama, apalagi Kartizi yang notabene dia nggak bisa cuma mengharapkan mungkin dari Benny Cutie nantinya untuk ngegendong game ini. Karena Kartizi tentunya harus bisa dapetin farmingan yang lebih, bisa dibilang mungkin lebih solid ya. Karena posisinya ini dia bisa banget di pick off oleh seorang Gary kapanpun. Karena Gary dengan energi yang bisa didapetin dengan di purple buff, ini ngebuat dari tim Hak tentunya mereka punya potensi pick off yang luar biasa. Oh, dari kali ini mereka juga sebenarnya harus berharap ke tangan seorang Sanford ya. Karena dialah yang bertugas nanti untuk ngedapetin cara backline-nya. Setidaknya mencegah supaya Lolanya juga nggak akan terlalu maju ke bagian depan. Nggak akan bisa memberikan beberapa balasan damage yang terlalu berarti. Apalagi kita tahu sendiri ya, Demonic Force dari seorang Lola ini akan sangat amat mengganggu, Lim. Wah, ini kok dari itemnya Cloud-nya juga udah jadi loh. Dia udah jadi Golden Staff, udah jadi Demon Hunter Sword. Ini lumayan berbahaya sebenarnya dan dari Yuzong dia menggunakan item Hunter Strike. Tapi yang jadi masalah dia nggak akan ke belakang-belakang banget kok. Iya. Jadi itu agak berat jujur. Sementara ya kalau dari Yves-nya ternyata dia tipe Yves yang pakai enhance talisman terlebih dahulu ya. Dia nggak Beda pakai ya? Ice Queen One duluan. Ya karena mungkin dari kondisinya sendiri berbeda ya. Untuk Eko untuk bisa ngasih efek slow agak berat, gak bakal terlalu banyak real manipulation yang terbuka juga menurut aku, mengingat nih mobilitas dari Min-nya, ada Panda, itu akan sulit untuk ditangkap. But kita bakal lihat juga dari seorang Min nih yang dari tadi udah mencoba untuk mencari momentumnya. Dia coba untuk sembunyi di area beberapa semak-semak yang ada, tapi kayaknya belum mendapatkan momentum yang tepat. Dan kita akan lihat Lord Camp by UBS Gold sudah mulai hadir untuk saat ini. Dan berarti akan menandakan adanya perebutan objektif. Mountain Shocker kembali lagi dibuka, membuka seluruh informasi dari keberadaan para pemain tim Hak juga. Dan untuk saat ini real operation udah mulai dibuka memang dari seorang Sanji. Belum ada korban yang terjadi. Stanford bakal coba untuk membuka Petri. Dia berhasil mendapatkan satu eliminasi depan ke arah seorang Panda. Satu pemain penting yang memang diharapkan untuk bisa memberikan damage terbesar. Lola juga gak bisa kabur dari sergapan 4 pemain yang hadir di sana. Membuat ada pertukaran kill dan juga pertukaran ke arah Lord yang bisa diamankan oleh tim Hak, Lim. Well, ini dua member dari tim Hak ditukar dengan satu Sanford, tapi dia dapetin Lord. Sebenarnya di momen kayak gini, justru tim Hak yang nggak untung. Karena kill yang dia dapetin nggak terlalu penting. Dan itu cukup berbahaya, hampir aja turret di mid-nya bisa dihancurkan. Tapi untungnya masih bisa selamat dan Lord-nya masih ada di top lane. Ini yang harus di-defense bareng-bareng sama teman-teman dari Eko. Iya, kali ini momentum dari Eko juga benar-benar diharapkan juga ya. Tadinya mereka bisa mendapatkan outer turret, tapi kali ini nampaknya mereka harus
melakukan sedikit pertempuran di area top lane-nya dengan adanya Lord. Magic Sentry udah mulai dibuka, informasi terkuat di manakah keberadaan dari seorang Gary dan juga Min, tapi The Way of Dragon kembali lagi terbuka mendapatkan satu pemain. Belum ada eliminasi dan tanpa top lane-nya on point banget. Banyak banget damage yang bisa dikeluarkan dan Gary akan coba untuk larikan diri. Meanwhile Lola terjebak di bagian dalam. Demonic Force dibuka dan Yawi berhasil dihilangkan untuk dari Panda juga baru hadir dengan blasting duet yang berhasil memberikan damage yang cukup besar. 3 pemain hilang di tangan teman-teman dari tim Hak. Oke, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Eko. Sementara Gary bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan best turret di area bawah. Sepertinya masih bisa untuk di-defense oleh Eko. Sementara Panda, lihat dari pemain-main tim Hak, mereka tahu banget dengan keunggulan seperti ini 3,7 gold yang diamankan oleh tim Malaysia ini ngebuat mereka tentunya mereka lebih pede dari segi team fight, dari damage yang mereka punya, dan apalagi potensi dari seorang Panda yang bisa muncul dengan satu buah beta mirror image, dia langsung komboin dengan satu buah blazing duet. Iya, Ini sebenarnya ya kalau dilihat dari key to victory-nya Eko, dia tetap harus sabar. Dia nggak bisa untuk paksa perang. Contoh kayak tadi, ketika momennya Lord, dia paksa untuk perang, musuhnya dapat Lord, ya memang dia tumbang 2, tapi tumbang 2 itu bukan core pentingnya. Sehingga ketika Lordnya jalan, dia bisa balikin keadaan dan sekarang udah mulai ngeambil semua map yang dimiliki sama teman-teman Eko. Iya, dari Eko bakal coba untuk ngasih inisiasi kah dengan adanya seorang Yawi yang udah mulai bersembunyi di area semak-semak Min. Yang kita tahu sendiri, The Way of Dragon-nya bakal cukup berbahaya ketika ada yang dilemparkan ke area semak-semak di sebelah kanan. Tapi kayaknya enggak, Eko mendengar kata Lim Kocul harus sabar sih untuk sejauh ini. Karena memang belum cukup dari segi itemization, mereka juga belum cukup untuk ngedapetin potensial maksimal dari hero-hero yang mereka bawa. Ya, sementara kali ini Eko lagi terlihat banget untuk dapetin setidaknya satu momentum Emo Bandit Yawi lagi. Tapi masalahnya nangkep ke arah Gary ini susah. Masalahnya kalau misalnya mereka terlalu berfokus untuk numbangin Gary, ini Pandanya juga nggak ada yang nangkep. Dan potensi dari pick off-nya seorang Min ini dengan The Way of Dragon ke arah seorang Kaltizi itu besar banget. Karena Kaltizi-nya di sini benar-benar jadi target yang empuk banget untuk tim Hak sendiri. Mungkin satu hal kalau memang mau nge-backup ya, Ruby dari Yawi nempel Katzi, biarin Benikiti sendiri. Karena Benikiti punya Purif, jadi ketika dia ditabrak sama Min, masih bisa selamat paling enggak. Tapi enggak untuk Katzi, Katzinya enggak bisa. Kalau kena 2F Dragon, dia kabur, akan dikejar langsung sama Loli. Jadi ketika cowoknya maju, pilihan Katzi satu-satunya adalah lawan. Oke, harus memberikan perlawanan berarti untuk sejauh ini. Dan dengan adanya Lord yang udah mulai hadir, ini agak dilema ya untuk Eko sendiri. Mereka mau coba untuk tabrak, kayaknya bakal sulit. Team fight-nya akan terpecah dengan mudah dengan adanya seorang Lola juga. Tapi kalau misalnya mereka diam-diam doang, kayaknya bakal sulit. Dan ini dia Conceal akan segera dibuka. Satu yang memenangnya berarti kode, 2 pemain langsung hilang dengan Railway Manipulation. Tapi Gary yang survive dan juga Min dengan Immortal yang masih mereka miliki. Sanford mendapatkan seorang man di bagian belakang, tapi masih ada seorang Lola yang bisa memberikan pertahanan terbesar di bagian depan. Tapi lihat dengan adanya satu buah Emo Bandit yang baik dari seorang Yawi, sempat berhasil untuk dapetin momentumnya untuk Eko, namun ternyata Gary-nya tidak mudah untuk ditumbangkan. Tempest of Blade, Defiant Sword, Pinpoise dari seorang Gary tentunya dengan satu buah purple yang bisa dibilang ini ngebuat Gary tentunya masih bisa untuk loncat kemana-mana. Dan kali ini Gary mencoba untuk nge-pick ke arah seorang Sanji, namun Sanji masih bisa survive tentunya. Dan sepertinya hanya memberikan warning saja dari seorang Gary kali ini. Sementara Lordnya udah mulai dipok oleh tim Hak. Cepet banget dari Panda udah berhasil dapetin beberapa item dan attack yang dibutuhkan. Sementara Lola ngebuka, Sanji ngebuka di manipulation dari Gary. Berhasil untuk mendapatkan Lord selain Bayu Bea. Sementara Yawi bakal menjadi korban kedua kali ini. Dan bahkan kali ini dari seorang Yawi juga hilang. Kartizi juga hilang kali ini. Sementara Benikiti berhasil untuk menumbangkan Gary. Namun ternyata Panda berhasil mendapatkan double kill. Sanford bakal coba dikejar tapi terkena damage begitu perih. Sakit banget damage dari tim Hak. Dan bahkan membuat Sanji kali ini menjadi orang yang satu-satunya bisa memberikan harapan untuk Eko. Tapi dengan Lord yang berhasil dapat oleh tim Hak, ini bakalan memperpanjang nafas dari tim Hak. Lola berhasil coba untuk dipok, namun Sanji bakal coba untuk menahan terlebih dahulu karena super minionnya udah mulai masuk. Dan Panda
bakal lebih berfokus untuk menumbangkan base turret di area mid terlebih dahulu. Iya, bahaya udah mulai terlihat di depan mata untuk para pemain Echo Philippines karena mereka udah kehilangan satu base turret di area mid. Mereka masih mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi. Nampaknya Yawi mau nggak mau harus dikirim untuk ngecek semua informasi yang ada. Lordnya harusnya bisa tumbang, tapi entah untuk tim Hang yang kali ini akan langsung makan inisiasi. Mana hilang, tapi masih ada satu kembaran yaitu seorang Min yang langsung ini dihilangkan juga. Double kill untuk anak kembar dari tim Hang. Ini dari Echo ya, Lim ya. Aku merasa mereka punya jawaban tuh cuma di Sanford sama Benny Cutie. Enggak, masalahnya haknya agak sedikit blunder sih tadi. Soalnya rotasi yang dilakukan sama Min tadi, sama Man berdua pastinya, dia ngebuka nempelin Lord yang jalan ke arah top lane. Tapi di mana kondisi dari Gary-nya lagi ngambil Masih purple jauh buff. ya. Iya, dan Panda pun nggak bisa jadi follow up utama. Panda ini harus masuk kedua setelah Lola. Oke, tapi kan ini Lola bakal coba ditahan di area mid. Manipulation dibuka, Gary ngebuka Tempest of Blade, Kaltizi tentunya akan coba dikejar. Tapi Yawi menahan dengan satu buah Emo Fendi dan tertarik Gary. Tumbang di area midnya. Dan ini membuat Echo setidaknya masih memiliki kesempatan untuk kebalikin keadaannya. Match point di tangan tim Filipina, tapi Min kali ini sudah mulai terlihat juga. Yawi menahan di area depannya dan Panda nggak bisa berbuat banyak, tentunya mencoba clear secepat mungkin. Tapi Sanford bersama dengan Benny Cutie mencoba untuk mengejar pemain-pemain dari tim Hak, setidaknya mengusir terlebih dahulu. Dan Kaltizi yang tadi diincar habis-habisan sama Gary sih. Yawi sih mengerikan banget juga sih Momo. Bener-bener move dia tuh on time banget dari segi aim offense-nya ya. Terutama karena emang itu yang bakal menjadi pilar ketika momentumnya berhasil diamankan. Purple buff bakal coba untuk dibuka. Mountain Shocker dicuri oleh seorang Man. Tapi ada Conceal yang terlihat di sisi lain itu dari seorang Lola. Demonic Force menuju ke arah seorang Yawi yang akan menjadi target sih Momo. Oh, tapi kali ini Minnya udah flicker maju ke arah depan, tapi gak bisa dapetin siapapun. Dapatkan Min. Immortality pecah. Lola mencoba untuk menahan, tapi kali ini Sanford menjadi satu garda depan. Panda mulai masuk dalam Blazing Duet, tapi Benny Cutie satu versus pribadi. Kali ini Gary mencoba untuk pick off, namun ternyata Yawi balik lagi mencoba untuk mengcover damage dealernya, namun pemain-pemain dari tim Hak gak berhasil untuk menumbangkan Benny Cutie. Iya, terlalu berbahaya ya. Kita lihat juga bagaimana refleks dari seorang Gary untuk langsung mundur dengan Tempest of Blade yang udah terbuka sebenarnya. Karena memang terlihat seorang Yawi di sana terlalu tebal, terlalu banyak efek regen yang dimiliki oleh seorang Ruby juga. Dan kali ini ketika Lordnya udah mulai hadirnya akan menjadi perebutan yang sangat amat penting untuk Echo terutama karena mereka dalam kondisi yang kurang baik. Tapi gini ya, ketika udah masuk di menit 17 nih, gue mulai ngeliat nih, Echo punya potensi untuk kebalikin keadaan dari fight-nya, dan itu yang dilakukan. Iya, sebenarnya ini Benny Cutie udah jadi sih. Lihat 911 KDA, tapi lihat Panda terculik kah kali ini. Benny Cutie bakal coba untuk mengejar. Immortality pecah kali ini, tapi Benny Cutie mencoba untuk mempick ke arah seorang Panda, namun ternyata bakal coba ditahan di area depannya. Min mencoba untuk menahan kali ini menjadi garda depan dari tim Hak, tapi Lola pun mencoba untuk mengusir Kaltizi kali ini. Gary udah mulai siap. Siapakah yang bakal coba diincar oleh seorang Gary, namun Sanford masih menjadi marah bahaya untuk tim Echo. Tapi The Wave Dragon Connect dari seorang Min dan Gary berhasil menutup kill tersebut ke arah seorang Sanford, dan Lola pun akan menjadi threat yang cukup cepat. Tapi kali ini mereka mencoba untuk setidaknya melakukan poke terlebih dahulu, mencoba untuk mendapatkan Lordnya kali ini. Tapi Min, sementara Panda coba mundur terlebih dahulu. Yawi bakal coba ditahan, tapi ternyata lihat bersama Gary mereka bakal berfokus, dan Sanji kali ini bakal ditumbangkan. Sementara satu super minion mencoba untuk mengalah, dan bahkan base-nya mereka menahan Echo di match point mereka, dan 2-2 disamakan kedudukannya oleh tim Malaysia. Congratulations tim Hak, pembalasan yang cukup manis tampaknya ketika di game yang pertama mereka mengalami hal tersebut. Mereka belajar dari kesalahan dan